Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu walakal syukru ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tadhma' innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana urzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang senantiasa kami muliakan dan yang kami cintai, guru kita semua Al-Mukarram Buya Yahya beserta keluarga, mudah-mudahan Allah berikan kepada beliau semua umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, dipermudah segala urusannya baik urusan dunia ataupun akhiratnya, diberikan oleh Allah istiqomah untuk senantiasa membimbing kita semakin dekat dengan Allah, semakin dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan yang kami hormati, kami muliakan, kami cintai para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa Al-Bahjah TV dan para pendengar radioku di mana saja Anda berada. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah keistiqomahan dalam beribadah, istiqomah beramal baik, khususnya kehadiran kita di majlis ilmu ini mudah-mudahan diberikan oleh Allah istiqomah, diberikan ketulusan niat, dan mudah-mudahan semua yang kita lakukan dari amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita doakan juga untuk anak-anak kita yang saat ini berada di rumah atau berada di luar sana, di pondok atau di sekolah. Mudah-mudahan mereka dijaga oleh Allah, dibimbing oleh Allah, dan dijauhkan dari fitnah akhir zaman, dirindukan dengan orang-orang soleh, majlis-majlis soleh, dan mudah-mudahan diberikan kecintaan kepada Allah dan baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, ada 3 hal yang harus senantiasa kita lakukan setiap hari. Karena setiap manusia itu tidak terlepas dari yang namanya kesalahan, dosa. Dan yang kedua, tidak lepas dari nikmat karunia yang Allah berikan kepadanya. Dan yang ketiga adalah tidak lepas dari yang namanya kebutuhan-kebutuhan. Maka 3 hal ini harus kita lakukan jika kita ingin bahagia hidup kita. Jika kita ingin selalu menjalin hubungan erat dengan Allah, sambung dengan Allah. Yang pertama adalah masa lalu kita harus kita istighfari. Masa saat ini yang harus kita syukuri dan sabari, dan masa yang akan datang yang harus kita doai. Yang pertama adalah masa lalu kita yang harus kita istighfari. Kita harus mengakui semua dari kita mempunyai kesalahan, mempunyai dosa dengan Allah. Baik dengan disengaja ataupun tidak disengaja, kecil ataupun besar, kita harus akui itu. Jangan sampai menjadi sebagian hamba Allah yang tidak peduli dengan kesalahan dan dosanya. Ini adalah musibah besar. Ada orang semacam itu yang tidak peduli dengan kesalahannya, yang tidak peduli dengan dosanya. Kita yang sudah bertahun-tahun melewati kehidupan ini, ada di antara kita yang usianya mungkin 50-60. Ya. Usia kita yang sudah mulai mendekati kematian ini harusnya lebih rindu untuk membaca istighfar, meminta ampun pada Allah. Bukan berarti yang muda-muda tidak. Sama, yang namanya kematian tidak ada satupun yang tahu. Makanya kita semua harus rindu untuk selalu memohon ampun kepada Allah. Terlebih kita adalah manusia biasa, berbeda dengan Nabi yang maksum, tidak mempunyai dosa. Akan tetapi ternyata para anbiya itu biarpun mereka tidak punya dosa, seakan-akan punya dosa. Nabi itu sehari tidak pernah lupa untuk membaca istighfar 100 kali. Dalam hadis Riyadhus Shalihin disebutkan, tubu ilallah wa inni atubu ilallahi mi'ata marrah kulla yaum. Bertobatlah kalian kepada Allah atau baca istighfar. Tobat. Karena sesungguhnya aku, kata baginda Nabi, setiap hari membaca istighfar kurang lebihnya 100 atau 70 kali. Jadi istighfar itu adalah untuk kita mohon ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan.
Dan bisa saja wahai para orang tua kami, adanya rasa malas kita untuk berbuat baik, sholat, puasa, sedekah, itu adalah karena ada yang menghambat. Apa? Kesalahan kita yang lalu belum kita meminta ampun. Ya. Jadi ayo, kita saat ini sadar dulu dengan dosa-dosa dan kesalahan kita yang lalu. Setelah itu ayo gerakan hati kita untuk memohon ampun. Kita khususkan waktu untuk kita dengan Allah, untuk memohon ampun kepada Allah. Malam hari kita pakai untuk apa? Malam hari kita pakai untuk apa? Padahal malam hari adalah malam yang Allah khususkan. Siapapun yang meminta ampun akan Allah ampuni. Siapapun yang meminta hajatnya akan Allah kabulkan. Akan tapi ternyata kita lebih terlena untuk tidur, istirahat, persiapan nanti besok kerja. Mana dengan Allahnya? Maka ayo wahai para orang tua kami, kita sadari dulu bahwa kita ini hamba yang penuh dengan dosa. Yang sadar dengan dosanya akan meminta ampun. Sebaliknya yang tidak dasar dengan dosa dan kesalahannya, maka dia tidak akan meminta ampun. Sadari dulu. Jadi tobat itu tidak menunggu baru berbuat dosa besar, baru tobat, tidak. Bahkan kita pun setiap waktu ada kelalaian di situ, lupa dengan Allah. Harusnya kita pun harus ditobati itu. Karena kelalaian kita dengan Allah. Ya. Dan ketahuilah bahwa Allah itu sangat senang ketika melihat hambanya bertobat. Dalam hadis disebutkan Allah afrah bi taubati abdihi saqata min ba'irihi fi ardin falah. Allah itu sangat senang melihat hambanya bertaubat. Ya. Gambarannya sampai-sampai baginda Nabi mengilustrasikan senangnya Allah, reaksinya Allah ketika melihat ada hambanya yang bertobat. Jadi ada seorang yang bepergian jauh bawa onta sekaligus pembekalannya. Ya. Di tengah perjalanan dia jatuh, kemudian ditinggal lari sama untanya. Bayangkan di tengah padang pasir panas, ternyata unta yang dijadikan kendaraan untuknya sampai ke tujuannya dan pembekalannya dibawa kabur. Ada rasa putus asa di situ. Ada rasa kebingungan, ya. Lalu setelah itu saking bingungnya, saking stresnya tidur. Setelah bangun dari tidurnya, tiba-tiba saja unta yang tadi hilang, pembekalan yang tadi hilang buat makan, buat minum, ternyata seketika itu setelah bangun tidur di hadapannya sudah ada lagi, balik lagi itu unta dan barang-barangnya. Bagaimana rasa senangnya itu? Sampai-sampai dalam hadis tersebut orang ini saking senangnya ngomong ke Allah, ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Salah ngomong, saking senangnya. Bapak-bapak, ibu-ibu juga kalau dapat kejutan kan saking senangnya, responnya kadang salah tingkah gitu ya. Apalagi kalau kejutannya itu dari suaminya misalkan. Sampai salah tingkah. Begitupun reaksi Allah ketika melihat hambanya bertaubat. Allah itu senang. Makanya orang yang nggak pernah meminta ampun pada Allah itu Allah murka pada dia. Lah bagaimana mungkin? Dia melakukan kesalahan kepadaku, dia nggak mohon ampun. Ya, baik. Maka dari itu, ayo masa lalu kita, ya, kita istighfari. Kita istighfari. Kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan pelit-pelit bu, minta ampun. Istighfar itu. Makanya para ulama itu menyusun wirid, zikir, ya. Entah itu setelah sholat atau wirid khusus. Setelah sholat itu kan ada pembacaan istighfarnya. Setelah sholat salam, astagfirullahaladzim. Itu tujuannya untuk apa? Agar kita tidak lupa mohon ampun kepada Allah. Begitupun wirid yang disusun oleh guru kami, Wiridul Fatih, ya, itu dimulai dengan pembacaan istighfar. Dan ternyata manfaat istighfar kalau kita bahas lebih panjang lagi itu luar biasa banyak. Ya. Termasuk untuk kebutuhan-kebutuhan kita yang akan datang itu banyak manfaat dari kita membaca istighfar. Akan dilancarkan urusan kita. Ya. Baik, ini yang pertama, singkat saja. Kemudian yang kedua, masa saat ini yang harus kita syukuri dan kita sabari. Kita ini mendapatkan suatu antara yang kita senangi dan yang tidak kita senang. Yang kita senangi nikmat, misalkan rezeki. Yang tidak kita senangi musibah. Ya. Ini dua hal ini pasti kita akan dapatkan. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Kita menyambutnya karena semuanya datang dari Allah. Kita dapat nikmat rezeki, kita syukuri. Kita dapat musibah, kita sabari. Ya. Kita syukuri apa yang kita dapat hari ini. Ya, nikmat rezeki. Dan syukur di sini adalah artinya kita menggunakan nikmat dari Allah untuk Allah. Kalau kita saat ini dapat rezeki, ya sisihkan rezekinya untuk amal baik, sedekah, bantu perjuangan pondok pesantren, pembangunan dan sebagainya.
Ya. Atau mungkin naudzubillah ya, kita mendapatkan musibah, hal yang tidak kita senangi, ya kita sabari. Ya. Maksudnya kita sabari adalah kita yakini dulu bahwa ini datang dari Allah. Kita harus menerima. Kemudian sabar itu bukan mengajarkan kita untuk pesimis. Idza asabatuhum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang pertama, jika kata Allah, idza asabatuhum musibah, orang beriman itu ketika mendapat musibah, ya, qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia akan memasrahkan urusannya kepada Allah. Tapi bukan mengajarkan untuk pesimis, tapi apa? Kita hadapi itu. Ya. Jadi orang yang gagal karena mendapatkan musibah itu, ya bukan berarti karena ombaknya yang besar, tapi karena perahunya yang kecil. Jadi kalau ada masalah ya sabarnya kita yang harus kita besarkan. Walaupun payung itu tidak bisa memberhentikan hujan, tapi payung bisa menghalangi kita terkena hujan. Akhirnya kita bisa berjalan. Gitu. Harus kita bersabar. Sabari. Apa yang kita dapat saat ini kita sabari. Ya. Yang mungkin biasanya dapat gajian berapa juta, ternyata dipotong gajinya. Ya disabari saja. Ya. Ada berkahnya, ada hikmahnya. Dan semuanya adalah ujian dari Allah. Ujian dari Allah. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati wabashshiris sabirin. Ya. Ujian dari Allah, rasa takut, rasa kelaparan, ya. Tanaman mungkin kita berbulan-bulan nanam, ternyata tiba-tiba saja di bumi hanguskan sama Allah. Kita sabari. Dan pahalanya sangat besar bagi orang-orang yang bersabar. Sabari Pak Bu. Ya. Karena itu adalah ujian. Bahkan ulama orang soleh itu, mereka lebih memilih mendapatkan hal-hal yang tidak disukai. Kenapa? Karena untuk ingat Allahnya itu lebih mudah daripada ujiannya dalam bentuk nikmat. Ya, nikmat rezeki yang kita miliki itu sebenarnya ujian. Kau gunakan untuk apa? Ya, justru ketika ujiannya itu dari nikmat, ini yang akan apa? Akan banyak orang terkecoh. Ya, akan banyak orang lupa. Makanya sekelas Imam Abu Hanifah itu setiap malam beliau pergi ke bukit. Ngapain? Nangis terseduh-seduh. Kenapa? Takut dengan keviralannya. Takut ini adalah fitnah. Takut dengan apa yang Allah karuniakan kepada beliau. Nangis. Ya. Apapun bentuk ujiannya tadi, cara menyikapi kita adalah entah itu dengan bersyukur atau dengan bersabar. Baik, kemudian yang ketiga adalah apa? Masa yang akan datang yang harus kita doai. Ya. Kita butuh dengan Allah, baik di dunia itu ataupun di akhirat. Kebutuhan-kebutuhan di dunia kita dan khususnya kebutuhan-kebutuhan di akhirat kita doai. Kita mohon kepada Allah agar apa yang datang di kemudian hari adalah berkah untuk kita. Ya. Khususnya untuk kebahagiaan akhirat kita. Kita seharusnya lebih banyak doa itu untuk urusan akhirat kita, dan perlu disadari bahwa doa itu adalah bagian dari perintah Allah, ibadah. Kalau orang menyadari bahwa doa itu adalah perintah Allah, ibadah, dia tidak akan berhenti berdoa. Terlepas doanya dikabulkan atau tidak. Ya. Kenapa orang itu berhenti berdoa? Karena tidak menyadari bahwa doa adalah bentuk perintah. Doa sebagai jembatan saja untuk kepentingan pribadinya. Baru kalau ada hajat ini doa mohon pada Allah. Baru kalau lagi butuh doa pada Allah. Akhirnya apa? Kalau doanya tidak dikabulkan, dia berhenti putus asa. Kalau doa dikabulkan, dia berhenti karena sudah mendapatkan hajatnya. Ya. Jadi berdoa, kita harus senantiasa berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu ya 3 amalan yang harus kita lakukan setiap hari. Masa lalu yang kita istighfari, masa saat ini yang harus kita syukuri dan sabari, dan masa yang akan datang yang harus kita doai. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk diri kami pribadi. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertaubat, untuk bersyukur, untuk bersabar, dan untuk senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang mengadukan hajat-hajatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, mudah-mudahan kita selalu dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang diridhoi dan dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.